Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segenap jamaah kajian MT Anisa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu di pagi hari ini sambil menunggu azan zuhur. Semoga langkah ibu semua, langkah kita dari rumah, dari aktivitas menuju majelis ilmu ini dijadikan tambahan amal soleh buat kita semuanya. Allah mudahkan segala urusan-urusan kita dan Allah mudahkan segala urusan akhirat kita hingga kita bisa menyempurnakan Ramadan kita dengan Ramadan yang berkualitas. Thayyib, kemarin kita sudah nyampe pembahasan zakat di siapa saja penerima zakat. Jadi sudah tidak ada lagi pertanyaan, bolehkah zakat buat ini, bolehkah zakat buat itu. Zakat itu sudah dibakukan sama Allah penerimanya di surah At-Taubah ayat 60. Jadi kalau seandainya masjid mendapatkan zakat mal atau zakat fitrah, ada yang berupa uang, mungkin zakat fitrahnya, maka kalau sampai Lebaran ternyata ada sisa, tidak boleh dimasukkan ke kas masjid. Tidak boleh untuk pembangunan masjid. Tidak boleh untuk amal usaha masjid. Tetap harus dikeluarkan untuk apa? Untuk 8 asnaf ini. Ustadz, kalau seandainya sisanya misalkan 1 triliun Ustadz. Ya, jadikan 1 triliun itu amal usaha buat memberikan kontribusi besar kepada fakir miskin di sekitar masjid. Contoh, 500 jutanya diberikan sebagai qardul hasan. Apa itu qardul hasan? Pinjaman lunak tanpa bunga, tanpa bagi hasil. Ya. 500 jutanya lagi buat apa Ustadz? Buat usaha. Masjid punya bengkel motor, punya cucian motor mobil, punya sembako, yang hasilnya itu diperuntukkan untuk 8 asnaf ini. Misalkan buat mukafaah asatizah yang ngajar di masjid itu, karena masuk fisabilillah. Misalkan buat ustadz ustazahnya ngajar di TPQ, dari Kemenak cuma 6 bulan sekali dapatnya, itu juga 100 dikali 6, 600 ribu. Maka masjid punya amal usaha dari apa? Zakat produktif, Bu. Ya. Jadi jangan diuangkan semuanya. Misalkan masjid-masjid besar itu kan banyak kiri kanan orang-orang agnia jamaahnya. Ya, secara Al-Azhar di Jakarta Selatan, secara Istiqlal, itu mereka bisa memberikan kesejahteraan kepada takmir, kepada pengurusnya, kepada warga sekitar dengan mengelola zakat secara produktif. Karena misi zakat itu apa sih? Misi zakat itu adalah apa? Untuk mengangkat mustahik menjadi muzaki, Bu. Siapa mustahik itu? Fakir miskin. Maka kenapa dari tahun ke tahun kok misalkan Al-Huda punya mustahik zakat 200 orang. Ada si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si miskin yang gini 200 orang. Maka harapannya tahun depan itu 200 ini berkurang, Bu. Ya, meminimalisir orang yang menerima zakat menjadi muzaki. Caranya gimana? Tadi dana 500 juta itu dikumpulkan orang miskinnya, didata, dipanggil pemuka agama di sini, tunjuk siapa yang amanah. Ya, misalkan takmir masjid itu membuat satu SOP yang diberikan dana lunak itu, pertama selain dia soleh, dia juga bisa untuk mengelola dana. Bu, daripada ibu minjam di lembaga keuangan harus ada berapa segala macam, di sini ada pembiayaan qardul hasan. Ibu bisa apa?
Oh Pak, saya biasanya setiap hari ngisi ke kantin-kantin sekolah itu sekitar 10 kantin sekolah. Ibu bisa buat apa? Saya bisa buat donat, bisa buat martabak, bisa buat dadar gulung. Biasanya sehari itu berapa ibu modalnya? Ya paling 500.000. Ya sudah, kami berikan dana lunak 1 juta. Kapan dikembalikannya? Kalau ibu sudah stabil dagangnya. Ini zakat produktif, Bu. Ya. Jadi besok di Lebaran, dia ketika dikasih zakat gak mau. Mohon maaf Pak, kebetulan saya gak nerima zakat sekarang. Loh kenapa? Justru saya akan bayar zakat. Ini Bu, tujuan dari dana zakat produktif. Kenapa hari ini misi zakat tidak berjalan? Karena zakatnya diberikan cuman konsumtif. Dikasih zakat malam takbiran, ada beras, ada uangnya 200.000. Ternyata 1 Syawal mereka puasa. Loh kenapa Bu puasa? Kan ada beras. Berasnya sudah saya tukar, anak saya kepengen paketan handphone nggak ada. 200.000-nya kemana? Saya bayar utang akhirnya tidak ada misi zakat, Bu. Tuh. Maka zakat-zakat produk itu kayak begitu. Jadi, walaupun ada sisa nanti di zakat mal masjid, ada zakat mal, ada zakat fitrahnya berupa uang, semua sudah tercover. Semua sudah tercover. Pak, ini mohon maaf, ternyata nama-nama yang di sini sudah kita berikan zakatnya, tersisa dana berapa? 500 juta. Nah, ini nih untuk perkembangan masjid. Masjid jangan melulu nyongkel kotak amal. Karena kalau kotak amalnya habis, bingung minta-minta kemana-mana. Tapi punya amal usaha, punya bengkel mobil, punya bla bla segala macam. Ini yang akan memberikan mukafah kepada orang-orang yang makmurkan masjid. Ya, ini sebagai preambulnya. Yuk kita langsung ke surah At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharibin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidah minallah wallahu alimun hakim. Ingat-ingat ini, Bu. Nggak usah kemana-mana lagi. Ini. Saya boleh nggak Ustadz dana zakat mal saya nggak berikan ke lembaga-lembaga zakat, saya kelola sendiri. Gimana? Saya akan cairkan lewat sembako. Satu sembakonya misalkan 150.000 dikali 100 fakir miskin. Boleh Bu. Berarti bukan bentuk uang tapi bentuk sembako boleh. Yang penting tujuannya ke sini. Gimana caranya Ustadz pembagiannya? Ibu nyewa pick up ke rumah-rumah mereka. Jangan nyuruh mereka itu ke rumah ibu. Yang pertama timbul fitnah nanti. Yang kedua nanti ibu akan terkena penyakit ria. Tapi kalau kita datang pakai pick up atau pakai motor, ya dengan suami misalkan, ya 1 hari bawalah 3 kantong. Assalamualaikum Bu, ini ya ada kelebihan rezeki. Masya Allah Bu, orang-orang miskin itu dikasih kayak begitu punten, ngegeter dia punya tangan. Doa kita itu dia doa sebaik bisa menggetarkan aras Allah. Kita doa sampai 2 kertas folio kok nggak ngepek doa kita. Karena kita terlalu kekenyangan. Ya kan? Kenyang dengan makan enak, kenyang dengan hidup enak, ibadahnya cuman seuprit, tapi kepengenannya banyak. Tapi mereka Bu, ya Allah, hari ini saya bisa makan juga sudah alhamdulillah. Maka itu pentingnya kayak begitu. Waktu zakat, datangkan zakat itu kayak begitu Bu. Jadi kita tahu, oh ya Allah, ternyata si mbah ini pas saya datang ke rumahnya, yang dia butuhkan bukan beras. Beras itu banyak, kebetulan dari masyarakat tidak dapat beras. Terus yang dibutuhkan apa? Dia nggak punya kompor. Oh, itu makanya pentingnya kayak begitu Bu. Termasuk ketika mereka mengelola lembaga-lembaga sekolah, ada program PIP, ya kan? Program dana BOS, ya. Supaya tahu gimana kepala sekolahnya, guru-gurunya diutus untuk rumah-rumah mereka. Jadi sesuai target, sesuai sasaran. Ya, sekarang dana-dana yang lain itu sesuai target, tapi nggak kena sasaran. Zakat fitrah sesuai target, dana emas sesuai target orang-orang miskin. Tapi ternyata dipakainya bukan produktif, nggak sesuai sasaran karena tidak didampingi. Ya, innamas sadaqat. Sadaqat di sini
Sepakat ulama tafsir artinya bukan sodakoh, tapi artinya adalah zakat, Bu. Ya. Kemarin Menteri Agama kita itu saya yakin dengan seyakin-yakinnya bahasa orang pinter, orang profesor itu tidak dipahami oleh bahasa orang-orang awam. Ya, kita hanya melihat potongan pembicaraan dia. Apalagi kita Ramadan, saya yakin beliau pada saat itu ngomong di depan pengusaha-pengusaha muslim Nusantara. Beliau kepengen Anda itu kalau peduli kepada fakir miskin, jangan pernah memikirkan zakat saja. Tinggalkan mikirin sebatas zakat. Ada sedekah, ada infak. Itu maksudnya. Paham ya? Jadi misalkan, oh nanti saya akan keluarkan buat dia, buat peduli manusia. Tapi mohon maaf Ustadz, harta saya sudah di 1 triliun, tapi belum satu nisab, belum satu haul. Saya nggak zakat dulu. Akhirnya nggak bayar zakat. Jadi bukan menghilangkan zakat, ya. Tapi apa? Beliau berpikir itu jangan pernah tinggalkan memikirkan zakat saja. Kalau zakatnya belum sampai 1 tahun, kalau zakatnya belum sampai 1 haul, misalkan ibu tuh punya dana 1 triliun, tapi ibu 1 triliun itu belum sampai 12 bulan. Ingat Bu ya, hitungan zakat itu bukan kalender Masehi, tapi kalender Hijriah. Misalkan ibu 1 Ramadan ini dapat uang dadakan 1 triliun, ya. Kemudian ibu zakatin kapan? Nanti Ramadan tahun depan. Di Ramadan tahun depan itu ternyata belum Ramadan tahun depan, di bulan Rajab ada pengemis datang ke rumah ibu. Ada fakir miskin datang ke rumah ibu. Maka ibu kalau memikirkan zakat, mohon maaf Pak, saya ada uang 1 triliun. Cuman berhubung saya belum dapat nisab zakat, punten di pending sampai Ramadan tahun depan ini maksudnya Bu. Maksudnya kayak begini, yakin saya. Ya, beliau profesor doktor, yakin seperti itu. Cuman kan bahasa dia tuh ke bahasa pengusaha Bu. Kadang-kadang kita punya uang kan mau peduli kepada sesama, zakat saja. Ah, yang wajib dululah. Kalau sodako kan sunnah, infak kan sunnah, gitu ya Bu ya. Kita meremehkan yang sunnah, tapi menunda-nunda ya, meremehkan yang sunnah, tapi yang wajib kita nggak sempurna, kan bingung. Maka untuk belajar kita bisa menzakatkan harta kita yang triliunan, belajarnya gimana caranya? Setiap Jumat ada infak berkah. Orang kalau punya uang 1 juta, suruh zakat 2,5%, kecil Bu. Ya, 2,5% dari 1 juta, 2,5% dari 1 juta berapa Bu? 25.000, 10 juta, 250.000. 100 juta, 2 juta 500.000. Kalau 10 triliun, orang kalau dididik nggak dari kecil, mikir-mikir Bu. 10 triliun, saya zakatin, 1 triliun, saya zakatin 2,5%, 25 juta. Eman-eman saya bayar zakat. Gitu maksudnya. Akhirnya kita didik diri kita dengan apa? Dengan infak dan sodako. Yuk Mas, anak-anak sudah pada besar, sudah pada misah dengan kita. Yuk kita mulai yuk. Setiap Jumat pagi-pagi sambil kita olahraga di alun-alun, kita boncengan motor bawa nasi bungkus 5. Isinya apa Pak? Sesuai dengan kita. Mungkin Jumat ini orek tempe, nasi megono dengan tempe. Kita bagi, gak ada orang yang tahu. Tin Pak buat Bapak. Nanti lama-kelamaan nyaman dari 5, 10, 10, 15 gitu maksudnya Bu. Ya. Jadi kalau kita berpikir zakat, kapan bayar zakatnya? Makanya kita belajar dengan infak dan sodako. Gitu ya Bu ya. Alhamdulillah ini Ramadan, jangan buruk sangka sama orang. Ya, tapi alhamdulillah Menteri Agama kita sudah mengklarifikasi karena tahu masyarakat Indonesia itu memang akademisinya up dan down, ya. Akhirnya digaris bawahi, mohon maaf, mungkin saya salah ya, seperti itu. Pokoknya kalau orang melihat seseorang itu dengan kacamata kekurangan, dia akan merasa pintar, Bu. Ya. Misalkan saya berimam kepada orang yang memang bacaannya itu kurang. Ketika saya makmum dengan dia, saya kalau pikirannya jelek, wah imam kayak begini, saya harus sholat lagi lah, capek saya itu Bu. Tapi kalau saya berpikir, oh mungkin saya salah dengar, ya.
Mungkin saya salah melihat dia itu sudah benar, selesai sudah. Kita kalau berjamaah dengan imam, makmum itu ngikut ju'ilal imam liyutamma bihi. Orang dijadikan imam itu kita ikut, Bu. Orang tuh kalau sudah berani jadi imam, dia sudah siap segala-galanya. Kalau salah di cover sama imam, kalau makmumnya ada yang bercanda, yang nahan dosanya siapa imam, selesai sudah, ya. Kalau kita bermakmum sama imam, yang seneng kita ikutin, yang tidak seneng kita nggak ikutin, namanya makmum pengkhianat. Tarawih itu ada ikhtilaf. Ada yang diawali dengan sholat khafifatain atau istiftah. Ada yang diawali dengan sholat dengan tidak sholat istiftah. Rasulullah SAW itu kalau sholat istiftah kapan? Kalau sholat malam habis bangun tidur. Kalau sholat malam Rasulullah habis sholat ba'diyah isya tanpa diawali dengan istiftah atau khafifatain. Kita tahu ini hadis dan kita ngikutin ini hadis. Suatu hari kita di masjid yang ada sholat istiftahnya. Berhubung Ustadz mungkin sudah bilang, ini kan sudah ada ba'diyah isya kenapa istiftah? Enggak lah, saya enggak ikut. Berarti kita makmum pengkhianat, Bu. Ya, ikutin saja. Kalau toh imamnya salah, di cover sama imam. Tenang, Bu, sholat jamaah itu enak. Ya, kita semen ikutin. Amin. Sudah diam aja. Imam ruku, kita ruku. Imam ngegaruk, kita ngegaruk. Ya, ya kan? Imam salam, kita salam. Ya, yuk pertama al-fuqara. Siapa al-fuqara itu? Orang fakir, orang melarat. Ya, orang yang amat sengsara hidupnya, dia nggak memiliki harta dan tidak mempunyai tenaga untuk menutupi kebutuhan dirinya. Ini fakir, Bu. Dan keluarganya. Umpamanya apa? Orang fakir adalah seumpama orang yang membutuhkan 10.000 rupiah. Tapi ia hanya punya uang 3.000 rupiah. Mau nambahin, dia nggak ada tenaga untuk bekerja. Ini orang fakir. Maka wajib diberikan zakat kepadanya untuk menutupi kebutuhannya. Coba kalau kita berikan zakat konsumtif kepada dia, Bu, dia nggak mikir. Maka sampai hari kiamat akan menjadi fakir miskin. Ya, Bu. Coba kalau seandainya dia punya anak, kalau punya anak sudah besar, yuk nih buka warung anaknya. Maka dia akan mandiri. Itu namanya zakat produktif. Ya. Misalkan ibu punya pabrik, ya pabrik pemarutan kelapa. Ini sudah jadi hak waris. Maka karena soleh-soleh semua keturunan mbahnya ini, dia sepakat setengah dari penghasilan kelapa parut ini kita sedekahkan sebagai zakat, setengahnya untuk bagi waris. Itu bisa. Sampai kapan? Terserah kita. Misalkan sampai 3 tahun ke depan, ya sudah. Itu namanya zakat produktif yang ada tempo. Tuh. Atau zakat produktif yang memang berupa wakaf tunai. Ya, jadi orang wakaf tunai itu misalkan 100 juta. Ini 100 juta tidak boleh dihilangkan, Bu. Siapapun yang meminjam harus ganti 100 juta. Dia sudah stabil pindah ke orang lain. Ini wakaf tunai. Ini kita yang kita belum punya. Kalau toh kita udah punya, ternyata mustahik zakatnya nggak amanah. Minjem 1.500.000, 30 tahun baru bayar. Ya kan? Kayak gitu. Di telepon nggak pernah diangkat, di WA nggak pernah dibalas. Semua orang punya utang, Bu. Ya, semua orang punya hutang. Tapi orang yang memberikan hutang ke kita kepengen niat baik kita. Niat baik itu kata Yusuf Qaradawi 2. Niat baik yang puncak itu memberikan mengembalikan pinjaman. Ini sempurna. Tapi ada yang nggak sempurna apa? Kalau di WA dibalas, di telepon diangkat, itu lebih. Boleh jadi kok kita punya usaha kok jalan di tempat, kita punya anak kok sakit-sakitan, boleh jadi karena ada harta orang yang kita tahan. Kata Rasulullah SAW, siapa yang memiliki hutang dan dia mampu untuk bayar hutang tapi ngeremehin, maka nanti di akhirat akan berhadapan dengan Allah dengan muka itu dituding sama Allah seperti maling, Bu. Kayak gitu. Ya, pasti semua punya hutang. Orang hidup nggak punya hutang nggak semangat kerja, Bu. Ya kan? Nggak semangat kerja. Ibu misalkan punya usaha.
Usaha ibu kepengen berkembang, pakai uang kita loh. Tidak cerdas pedagang itu. Uang gimana? Bisa uang kita pinjam dengan teman, sistem bagi hasil. Ini cerdas, ya. Dengan catatan apa? Saya punya dana 1 triliun kok. Kalau saya minjem uang sama jenengan 300 juta, saya ada di sini, ada simpanan jaminan. Nggak usah kata apa, nggak usah takut nggak dibayar itu. Tapi saya mengelola dari dana panjenengan, kayak begitu bu. Ya, ini orang fakir. Kemudian yang kedua al-masakin, orang miskin. Bedain berlain dengan orang kafir. Kita beda orang fakir, orang kafir lagi. Orang miskin, orang fakir. Ia tidak melarat, ya. Ia mempunyai penghasilan dan pekerjaan tetap, tapi dalam keadaan kekurangan, enggak mencukupi untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Misal, dia membutuhkan 10.000 rupiah, tapi ia hanya berpenghasilan 7.000 rupiah. Orang ini wajib zakat. Ya, kesimpulannya, orang fakir itu orang yang memang hidupnya tidak cukup dan dia nggak bisa kerja. Kalau orang miskin, orang yang hidupnya nggak cukup, tapi dia punya penghasilan. Penghasilan itu nggak bisa mencukupi kebutuhannya. Ini namanya orang miskin. Ya. Kemudian yang kedua amil, orang yang ngelola zakat atau panitia zakat, yaitu orang yang dipilih oleh imam untuk mengumpulkan dan membagikan zakat kepada golongan yang berhak menerimanya. Amil zakat harus memiliki syarat tertentu, yaitu apa? Muslim, kemudian berakal, dewasa, merdeka, adil. Dia bisa ngedengar, bisa melihat, laki-laki, dan mengerti tentang hukum agama. Nah, pekerjaan ini merupakan tugas baginya dan harus diberi imbalan yang sesuai dengan pekerjaannya. Orang kaya yang boleh diberikan zakat, orang kaya yang mengelola zakat. Ya, Bu. Zakat tidak boleh diberikan kecuali kepada orang yang kaya, tapi dia amil zakat. Paham ya, Bu? Kita memberikan zakat kepada orang kaya itu bukan karena dia susah, tapi dia sudah berjibaku bagaimana mengelola harta. Ibu lihat Badan Amil Zakat Nasional itu, ya. Direktur-direkturnya itu gajinya luar biasa semua. Kenapa dia digaji? Karena dia mengelola zakat, diambil 1/8 dari dana zakat. Itu. MT Al-Anisa punya dana zakat 1 miliar. Sementara pengurus Anissa itu yang ngelola zakat ada 5 orang. Sebelum 1 miliar itu diberikan kepada mustahik zakat, diambil 1/8 dulu. Untuk apa? Gaji pengurus pengelola zakat MT Anissa, Bu. Ya, jangan Ustadz dia orang kaya, betul. Tapi dia sudah berjibaku pikiran tenaganya, ninggalin keluarga sementara buat ngedata segala macam. Ini 1/8-nya. Amil. Nah, di sini ada kata-kata imam. Imam ini penguasa setempat, Bu, bukan takmir masjid. Kalau kita ini imamnya itu Kementerian Agama atau Pak Bupati. Dia membuat satu data, memilih beberapa orang pegawai untuk mengelola zakat. Ya, ada yang namanya Basnas, dipilih, ada namanya Basda, dipilih oleh Pemda, ada yang namanya Bazas Badan Amil Zakat Muhammadiyah, itu dipilih oleh pimpinan Muhammadiyah, itu pengelola zakat, amil. Tapi kalau amil-amil zakat yang ada di masjid ini itu bukan amil zakat, ya bukan amil zakat. Kalau toh kita ngasih dia dana zakat boleh nggak Ustadz? Boleh kalau yang fakir miskin sudah tercover. Tuh seperti itu. Kemudian selanjutnya ada al-mu'allaf. Mu'allaf itu artinya orang yang hatinya tertarik, Bu. Ya, mu'allaf itu ta'aluf. Apa ya? Betul-betul ama kita itu seneng, itu mu'allaf. Ya, ta'aluf. Ya. Yaitu orang yang baru masuk Islam dan belum mantap imannya. Terbagi atas 3 bagian. Orang yang masuk Islam dan hatinya masih bimbang, maka ia harus didekati dengan cara diberikan kepadanya bantuan berupa zakat. Orang-orang tetangga kita beda agama, itu mereka bayar zakat 10%. Dana-dana dari gereja, ya seperti itu. Wallahu alam cara di lapangannya gimana. Karena
beberapa kita waktu di Jakarta sering ngobrol dengan, karena kan Jakarta itu ada Islam, sampingnya Nasrani, kebetulan dia ini apa namanya aktif di gereja. Dia bilang kami nggak dikasih dana zakat, Ustadz. Itu dari siapa? Itu khusus buat acara misionaris orang-orang Islam yang miskin, Bu. Ya. Jadi mereka bayar zakat 10%, orang-orang Kristen yang miskin nggak dipikirin. Yang dia pikirin apa? Bagaimana gembala-gembala sesat orang-orang Muslim itu bisa masuk Kristen dengan dana misionaris kayak gitu. Makanya ibu kalau belanja di mana-mana bilang, Mas, kembaliannya didonasikan ya. Punten Mbak, didonasi buat apa? Ya, donasi ini ada wakaf plus segala. Oh iya nggak apa-apa. Cuma 500 rupiah. 500 rupiah itu Bu, kalau kita belanjakan kepada sesuatu yang nggak tepat, itu akan membeli peluru buat matiin orang-orang Muslim, kan seperti itu. Tanya donasi, ya. Satu, buat mereka juga nggak meremehkan uang 500. Ya, dua, kita jadi tahu, ya. Nggak hanya ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mendingan dapat permen daripada donasi tapi nggak jelas, gitu. Kemudian yang kedua, orang yang masuk Islam dan ia mempunyai kedudukan terhormat, maka diberikan kepadanya zakat untuk menarik yang lainnya agar masuk Islam. Tuh, dia masuk Islam tuh, wah masya Allah, tertata, dia sudah diusir sama orang tuanya. Di kita ada Mu'alaf Center di Wonosobo ini, ya. Itu di kalau nggak salah ada perumahan, ada rumah sederhana di belakang Taman Makam Pahlawan. Itu buat mereka yang memang diusir sama ibunya, disebab gara-gara jadi masuk Islam, itu disupport di sana, Bu. Ya, saya pernah ke sana kok. Lo dari mana? Saya dari Kalimantan. Kok bisa ke sini? Saya masuk Islam diusir sama orang tua saya. Ini zakat itu betul-betul manfaat buat mereka. Kemudian yang ketiga, orang yang masuk Islam jika diberikan zakat ia akan memerangi orang kafir atau mengambil zakat dari orang yang menolak mengeluarkan zakat. Jadi intinya mualaf ini, dana zakat buat mualaf ini memberikan motivasi ke mereka. Oh ternyata di Islam saya diperhatikan. Selanjutnya zurriqab, yaitu hamba sahaya atau budak yang ingin memerdekakan dirinya dari majikannya dengan tebusan uang. Ya. Dalam hal ini mencakup juga membebaskan seorang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir, atau membebaskan dan menebus seorang muslim dari penjara karena tidak mampu membayar dia. Kemarin saya bilang ya Bu ya, hamba sahaya di zaman kita sudah enggak ada, tapi kita bisa mengeluarkan para napi-napi yang memang tertuduh nggak salah. Kan kita bisa nanya apa ininya sejarahnya gimana, seperti itu. Bisa dikeluarkan lewat dia. Atau biasanya di komunitas punten Bu, ini raja internal. Di Ikatan Pondok Modern Gontor khusus di Wonosobo ini banyak sekali wali-wali santri yang nggak bisa memulangkan kembali anak-anaknya. Di Gontor itu Bu, ibu di sana puluhan tahun nggak bayar itu tetap makan. Cuman pada waktu liburan nggak boleh pulang. Ya, karena apa? Dia harus bayar biaya makannya, harus bayar biaya sekolahnya. Kapan itu kita ke share ada sekitar 2 orang 7.500.000. Akhirnya kita betul-betul peduli semuanya. Ini anak udah 2 tahun gitu, udah hampir berapa tahun nggak pulang lah. Kita bayarkan ke sana, anaknya pulang. Seneng banget orang tuanya bisa dapat kayak begini. Atau misalkan ada nauzubillah TKW Indonesia yang nggak bisa pulang dari sana, kan banyak lah Bu alurnya zakat itu. Jadi zurriqab ini bisa kita manfaatkan dengan zaman yang kontemporer kayak begini, nggak melulu budak. Kemudian al-gharimin, orang yang punya hutang. Apalagi hutang itu terlilit oleh bank-bank rentenir itu, Bu. Ibu punya saudara, daripada baik dengan orang lain, mendingan baik dengan saudara dulu. Ustadz, saya punya uang di tabungan, sudah hampir 1 tahun, nanti bulan depan 1 tahun itu 200 juta Ustadz. Apakah sudah wajib bayar zakat? Wajib Bu bayar zakat 1 tahun. Ibu punya hutang nggak? Alhamdulillah nggak punya utang Ustadz. Ya udah zakat saya berapa? Udah 200 juta itu kalau kita bagi 2.200.000 harga perhiasan emas sekarang itu ketemu jadi sekitar 90 gram sekian.
Nah, dana zakatnya sekitar 4 jutaan. Cari saudara kita di dalam dulu. Jangan orang lain. Ada kakak kandung, ada adik kandung, mungkin ada sepupu, ada ponakan. Gak usah keluar dulu. Ulul arham jauh lebih penting daripada di luar. Loh kenapa sih ibu itu kalau zakat kok keluar terus? Mungkin ibu itu sudah mengcover internalnya, gitu saja. Ya, bagi mereka yang belum bisa untuk mengcover di luar terus udah. Sekarang cukup di dalam dulu. Kita punya adik misalkan yang belum mampu di Jakarta di mana, kita di Wonosobo diberikan suasana yang nyaman, diberikan rezeki yang nyaman, silaturahim ke sana. Nih, ada sebagian rezeki kami untuk kamu ya Kak, ini sekian. Jangan bilang dana zakat, nanti dia minder, ya kan? Bu, ibu punya hutang di mana? Saya punya hutang di bank keliling itu. Ya sudah, ibu bayarin ya. Kalau bisa nanti udah berhenti saja. Terus cara berhentinya gimana? Ini ada dana zakat produktif. Ibu usaha supaya jangan bentar-bentar sama orang, bentar-bentar sama orang. Ini al-gharimin. Ya. Saya nggak bacakan hadisnya. Yang ketujuh, fi sabilillah al-mujahidin. Yaitu orang yang berjuang di jalan Allah tanpa gaji dan imbalan. Demi membela dan mempertahankan Islam dan kaum muslimin fi sabilillah. Ini apa namanya, orang yang bergerak di medan dakwah, Bu. Para kiai, para asatidz, guru-guru TPQ lah mereka diberikan seperti ini. Banyak tuh daerah-daerah Wadas Selintang segala macam. Mereka gaji itu kalau di Kretek tuh ada, Bu. Di Kretek itu di masjid mana lupa saya masuk ke dalam itu ada suami istri itu santrinya sampai 90 orang yang ngaji, Bu. Dia nggak bayar. Cuman ketika dia dikasih uang nggak mau, maunya dikasih Al-Quran. Cakep kayak begitu tuh. Ya. Akhirnya kita langsung linkkan ke Pontren Kamenak. Beberapa guru-gurunya mendapatkan intensif dari Kamenak itu, yaitu dia setahun 1.200.000. Berarti sebulannya berapa, Bu? 100.000. Sekarang 100.000 beli bakso 2 mangkok habis. Ya kan? Kayak gitu. Yang 8 Ibnu Sabil, yaitu musafir yang sedang dalam perjalanan. Ya, dalam perjalanan yang bukan bertujuan maksiat di negeri perantauan, lalu mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanan. Kalau di fikih kontemporer Yusuf Qaradawi yang kemarin saya jelaskan, ibu sekeluarga sudah naik Alphard, ternyata ada uang atau uangnya di ATM, ya. Ibu naik Alphard pakai Google Mape, ya kan? Akhirnya nyasar kemana-mana, masuk ke hutan, nggak ada orang kampung, habis bensin di sana. Perbekalan sangu di dalam mobil habis, mau snack segala macam, mau ke ATM harus jalan 30 hari 30 malam. Akhirnya ketemu orang ini kebetulan pengurus zakat. Ibu naik Alphard punya uang 1 triliun di ATM, bisa dizakati gara-gara apa? Ibnu Sabil. Ya, insya Allah. Ya, kita lanjut macam-macam zakat. Zakat secara global, secara mujmal cuman ada 2 macam. Zakat harta yaitu mal dan zakat fitrah. Zakat harta, zakat yang wajib dikeluarkan dari harta seorang muslim kapan? Apabila sudah mencapai jumlah tertentu. Ingat, bayar zakat itu jangan ngudak Ramadan. Ibu belum 1 nisab, belum masa haulnya, bayar zakat, maka dinilai sama Allah sama seperti sholat zuhur belum masuk waktu, sholat asar belum masuk waktu. Dapat pahala nggak Ustadz? Dapat pahala, cuman pahalanya sodakoh atau pahala infak. Jadi ada nisabnya, ada haulnya masa 1 tahun. Adapun zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan seorang muslim menjelang hari raya Idul Fitri. Ya, ini setara dengan 2,5 kilogram atau 3,5 liter makanan pokok yang ada di daerah yang bersangkutan. Ya. Zakat mal, ini syarat harta yang wajib dizakati. Yang pertama harus punya sendiri milik penuh. Ya, milik penuh.
Kedua, harta yang dapat berkembang. Kalau punya mobil 5, ayahnya 1, mamahnya 1, anaknya 3 pakai mobil semua. Selama mobil ini tidak digunakan untuk perdagangan, nggak boleh dizakatin. Ya, karena nggak berkembang Bu. Ya kan ini kan dipakai semua. Perhiasan kita yang dizakati yang mana? Yang nganggur di lemari. Yang dipakai di leher kita sampai karatan, itu nggak usah dijakatin. Ya, yang dizakatin itu apa? Yang menghasilkan keuntungan. Oh, kayak seperti itu. Kita punya rumah 5. Anak pertama ada, anak kedua, anak ketiga pakai rumah kita semuanya. Selama rumah itu tidak disewakan, dipakai anak-anak kita, tidak berpenghasilan, tidak dizakati. Zakati. Yang ketiga sampai nisab, ambang batas minimal itu nisab. Nisabnya emas 85 gram. Nisabnya pertanian itu sekitar 5 ausak atau 620 kilogram beras. Maka orang yang ingin zakat profesi atau zakat perdagangan atau zakat gaji penghasilan, kalau nisabnya itu sama kalau dia membeli 620 kilogram beras. Yang keempat, melebihi kebutuhan pokok. Zakat dibayarkan kalau kita tidak punya tanggungan. Ya, apa? Oh, Masya Allah, kok bisa mati ya? Padahal di sini nyala. Apa mati lampu? Bentar. Udah, tapi harus balik lagi. Apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Mati lagi? Iya Bu, betul. Zakat itu nggak boleh ngedenger, nggak boleh jiping. Harus hitung-hitungan. Nih, melebihi kebutuhan pokok. Kemudian bebas dari hutang. Yang keenam, sampai haul 1 tahun dan setelah panen untuk zakat pertanian. Pengalaman kami waktu di Jakarta, Badan Amil Zakat Nasional, saat itu Ramadan atau apa lupa. Saya kebetulan di depan di teller. Datanglah utusannya Bapak Probo Sutejo, ya, adik daripada Pak Harto. Mas, kami utusan dari Bapak Probo Sutejo, kepengen ini bayar zakat. Oh iya, saya bilang, Bapak ada dana berapa? Bapak itu punya dana sekitar berapa triliun, Bu? Contohnya aja, misalkan punya Bapak punya dana 3 triliun, Ustadz. Zakatnya berapa? Saya nanya dulu, hutang Bapak berapa? 6 triliun. Ya. Maka saya bilang sampaikan ke Bapak, sebetulnya Bapak belum wajib zakat. Lo kenapa? Daripada bayar zakat, mendingan bayar hutang. Tapi Bapak tetap kekeh tahu ya Bu ya, bersikeras buat dari zakat. Ya sudah, kita nerima. Tapi kita harus fair, ini bukan zakat tapi infak sodako. Mudah-mudahan dengan infak sodako ini, Allah memudahkan untuk bayar hutang. Itu harus fair Bu, dana zakat itu. Datang orang bayar zakat. Pak, mohon maaf, ini kebetulan saya dari bank. Saya punya deposito bank, itu uang saya 1 miliar, bunganya itu 500 juta. Bilang, saya bayar zakat ini 500 jutanya saya berikan kepada Amil Zakat Nasional. Itu nerima Bu, dana-dana itu. Ya. Karena dana-dana itu, dana riba punten, dana bagi hasil bank itu halal buat orang-orang fakir miskin Bu. Haram buat kita, nggak boleh. Kita bayar listrik Ustadz pakai itu boleh gak? Ya nggak boleh karena listriknya kita nikmatin. Ya, buat PAM boleh nggak? Ya nggak boleh karena airnya kita nikmatin. Yang halal buat siapa? Cari saudara-saudara dekat kita. Ya, yang butuh kita bagikan Bu. Jangan nggak diambil, sayang kalau nggak diambil. Soalnya kalau nggak diambil itu dana buat dana misionaris Bu. Apalagi bank-bank konvensional punten. Oh ya.
Kemudian yang keenam sampai haul 1 tahun. Ya, selanjutnya, jenis harta yang wajib dizakati yang pertama emas dan perak. Ya, emas dan perak. Ini surah At-Taubah ayat 34. Nanti Ibu bisa baca di rumah. Saya singkat saja. Ini emas dan perak. Kemudian ada hasil pertanian. Ya, dalilnya apa? Al-An'am ayat 141. Di dalam Islam itu ada ibadah harus ada dalilnya. Kemudian yang ketiga, aset perdagangan. Salah satunya apa? Ibu punya stok barang ini belum laku, tapi ibu sudah nge-DP-in ke sales, ini barang bukan hutang ibu. Tapi ini adalah piutangnya ibu, dia tetap dizakati. Paham ya Bu? Punya barang yang kita masih ngangsur, masih nyicil, walaupun belum lunas, itu bukan hutang kita. Tapi ini adalah aset kita. Itu punya sesuatu, apalagi sesuatu itu berharga. Jadi tetap dihitung kalau di aset perdagangan. Kemudian yang keempat, hasil yang dikeluarkan dari bumi atau barang tambang. Itu harus dizakatin. Ustadz, alhamdulillah suami saya punya proyek. Proyek apa? Batu bara. Insya Allah berjalan nanti Ramadan tahun depan Ustadz. Ini proyeknya sudah ada RAB-nya. Insya Allah kami akan dapat dana sekitar 3 miliar. Apakah boleh saya bayar zakat sekarang? Ya nggak boleh Ibu. Tunggu dulu hasilnya sudah ada hasil belum? Itu juga kan dikurangi biaya operasional. Kalau sudah ternyata betul 3 miliar, baru silahkan bayar zakatnya. Hitungannya tuh kayak begitu. Ya. Kelima, binatang ternak. Kalau binatang ternak kita itu kita pelihara, maka zakatnya zakat peternakan. Tapi kalau binatang ternak itu kita jualkan, zakatnya zakat perdagangan. Ya Bu, kan ada orang yang senang melihara kambing nggak dijual, sampai kambingnya itu 30, sampai kambingnya 40 itu wajib zakat 1 ekor kambing. Ya, tapi kalau seandainya kambing, sapi atau kudanya itu dia punya di rumah banyak dan diperjualbelikan, zakatnya berpindah bukan pertanian tapi zakat perdagangan. Zakat pertanian itu sama seperti zakat gaji Bu. Kapan dizakatinya? Pada saat panen. Tapi kalau zakat perdagangan bukan saat panen, bukan saat untung, tapi kapan? Nunggu 1 tahun. Ya, sama seperti nanti ada penjelasan zakat profesi atau zakat penghasilan. Di zaman Rasulullah nggak ada sih zakat penghasilan, zakat gaji itu nggak ada. Cuman ini baru fikih-fikih kontemporer. Kalau Gus Baha begini, kalau zaman Rasulullah ada orang yang nanam kurma, itu ada zakat pertanian kurma. Nah, zaman sekarang nggak ada nanam kurma, adanya nanam kangkung. Masa nggak boleh zakat kangkung? Kayak begitu Bu maksudnya, ya kan? Minimal kita punya penghasilan, maka harus ada zakatnya. Mungkin petani penghasilannya peternakan atau pertanian. Nah, pegawai penghasilannya gaji dia. Oh, berhubung nggak ada zakat gaji, saya nggak mau. Ini salah. Ya, misalkan gajinya 100 juta. Bulan Ramadan tahun ini diangkat jadi pegawai misalkan gaji 100 juta Bu. Bayar zakatnya kapan? Di Ramadan tahun depan. Bukan Ramadan sekarang karena baru nerima gaji, ya kan? Atau misalkan dia mau bayar bulanan, ya bayar bulanan, dia potong dulu piutangnya, utang-utang segala macam. Ternyata tekor, maka nggak wajib zakat. Nah, sisa yang tekor itu dikumpulkan 1 tahun. Tuh, seperti itu. Nanti ada. Binatang ternak, kemudian 6 zakat profesi. Zakat emas dan perak. Nisab atau ambang batas minimal emas, perak, dan uang yang wajib dizakati dan jumlah zakat adalah apa? Emas 85 gram setara dengan 20 dinar. Perak 672 gram atau 200 dirham. Uang tunai, tabungan, cek, saham, surat berharga dan lain-lain berpedoman pada nisab emas dan perak.
Ibu punya uang tunai berapa? 200 juta. 200 juta dibagi 2 juta 200, muncul enggak 80 gram lebih? Kalau muncul 80 gram lebih, berarti harus zakat. Sudah 1 tahun belum? Belum Ustadz, enggak wajib zakat. Ya. Zakat perdagangan atau perniagaan. Syarat-syaratnya apa? Berbentuk suatu usaha yang terikat dengan adanya jual beli, tuh Bu. Kita punya mobil banyak, tapi sudah ada yang make, tidak disewa-sewakan, tidak dizakati. Tapi wajib bayar pajak. Ya. Ada usaha untuk memperoleh untung atau laba. Kalau kita punya aset rumah banyak, tapi nggak sewa segala macam, ya nggak wajib dizakati. Maksudnya nggak wajib di zakat perdagangan. Tapi kalau dikalkulasikan semuanya, itu namanya zakat mal. Yang ketiga, nisab dan kadarnya. Nisabnya berpedoman pada emas 85 gram yang dihitung dari modal plus laba. Kadar zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 2,5-nya. Kemudian zakat profesi atau honor gaji bulanan. Batas minimum nisab untuk gaji yang harus dizakati berapa? 85 gram emas atau 595 gram perak. Kemudian yang ke B, harta tersebut harus sampai 1 tahun. Kemudian jumlah yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% dengan berpedoman pada harga emas pada saat wajib mengeluarkan zakatnya. Ya. Misalnya hari ini 20 Juni 2013, harga emas 428.000 ya. Maka nisab gaji yang harus dizakati berapa? 428.000 dikali 85 gram. Muncul 36.380.000. Ibu punya emas sekarang misalkan 100 gram dikali 2.200.000 muncul tuh berapa? Saya nggak mengucapin kebanyakan, ngapain ngitung uang yang nggak ada. Ya. Yang kedua, perhitungan zakat memakai bulan Qamariyah, Hijriyah, bukan Masehi. Yang selanjutnya 5, gaji yang dihitung zakat adalah yang tidak terpakai untuk keperluan sehari-hari. Jadi memang uang nganggur, Bu. Ya, Islam itu betul-betul agama yang memang mudah dan memang memiliki sifat menyayangi kita, enggak jor-joran. Kalau enggak kepake dizakatin. Cara menghitung zakat. Harta wajib dizakati apabila A mencapai nisab atau batas minimum 85 gram. B mencapai 1 tahun. Zakat ternak dan pertanian sudah cukup jelas cara mengeluarkan zakatnya. Yang agak rumit adalah apa? Cara menghitung zakat emas, zakat perak, dan perdagangan. Kalau zakat ternak itu sudah ada, Bu. Ibu buka Google sudah ada. Ketika punya kambing 40, itu zakatnya 1 ekor. Yang umur berapa sudah ada, nggak perlu hitung-hitungan lagi. Tapi untuk masalah zakat emas, perak, perdagangan, dan profesi, itu perlu dihitung-hitung lagi. Apalagi zakat perdagangan. Kemudian cara menghitung zakat emas dan perak. Seseorang memiliki simpanan harta sebagai berikut. Tabungan 5 juta, sudah 1 tahun. Uang tunai di luar kebutuhan pokok 2 juta, sudah 1 tahun misalkan. Perhiasan emas berbentuk 100 gram. Utang yang harus dibayar 1,5 juta. Ya. Dengan demikian jumlah harta orang tersebut berapa? Tabungannya 5 juta, uang tunainya 2 juta, perhiasannya 100 gram. Ya, itu jumlahnya sekitar 8 juta misalkan. Utang 1,5 juta dikurangi dulu jadi neto, baru 2,5%-nya ibu ambil buat zakat. Tuh lihat. 6.500.000 zakatnya 163.500. Ya, Bu. Mudah, sebetulnya mudah. Sekarang malah di aplikasi-aplikasi sudah ada, Bu. Ibu tinggal naro, dihitung semuanya. Tinggal naro angkanya, ada kotaknya. Cara menghitung zakat perdagangan. Kekayaan yang dimiliki badan usaha tidak akan lepas dari salah satu atau lebih dari 3 bentuk di bawah ini. Pertama, kekayaan dalam bentuk barang, uang tunai, ataupun piutang. Maka yang dimaksud dengan harta perniagaan yang wajib dizakati adalah apa? Yang harus dibayar dan jatuh tempo dan pajak. Jadi setelah dipotong utang jatuh tempo dan pajak. Kalau utang yang lama jatuh temponya nggak usah dipikirkan dulu kalau kita bayar zakat.
Tapi yang wajib dipotong itu dari kalkulasi harta semuanya. Kalau ada hutang yang sudah jatuh tempo kita bayarin dulu. Contoh, sebuah perusahaan mebel ya pada tutup buku per Januari tahun 1995 dengan keadaan sebagai berikut. Mebel belum terjual 5 set, harga 10 juta. Uang tunainya 15 juta, piutangnya 2 juta. Nah, ini kan aset dia. Dia harus bayar pajak 7 juta. Maka total dari sebuah harta dikurangi 7 juta muncul saldo 20 juta. Maka zakatnya 2,5% dikali 20 juta 500.000. Nih. Cara menghitung zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat yang diambil dari gaji bulanan seseorang. Ulama-ulama kontemporer, ya, itu seperti Yusuf Qaradawi, Muhammad Abu Zahra, Abdurrahman Hasan, Abdullah Wahab Khalaf, Wahba Az-Zuhaili, itu bikin buku. Mereka membuat satu kajian majma' fikih. Ya. Kata mereka, cara menunaikan zakat profesi ada dua macam. Yang pertama, bisa setiap bulan setelah gaji keluar. Yang kedua, bisa setiap tahun. Kalau setiap bulan mau dibayar zakatnya, berarti dikiaskan sebagai zakat pertanian. Ya. Tapi kalau gajinya mau dibayarkan setiap tahun, berarti dikiaskan membayar zakat emas dan perak. Nih anagoli. Berapa zakatnya itu? 2,5%. Cara menghitung zakat profesi bulanan. Ya, zakat profesi bulanan sama dengan zakat pertanian dalam nisab dan sama dengan zakat emas dalam nilai zakat 2,5%. Nisabnya berapa? 653 kg kalau bentuk gabah kering. Tapi kalau bentuk beras 520 kg beras. Ini semua orang pasti beda-beda. Nggak bisa kita mengkalikan dengan beras standar. Ibu setiap hari misalkan penghasilan suami 15 juta. Ibu setiap makan beras apa makan nasi, Bu? Makan nasi karena ibu nggak punya tembolok, ya. Makan nasi. Nasi itu dari beras. Harga berasnya berapa? 15.000 Ustadz per kilonya, ya. Berarti ibu bisa nggak dengan uang 15 juta itu beli 520 kg beras. 15.000 ya, 520 kg 520 kg beras dibagi 15.000. Kalau ternyata bisa dibeli dengan harga kurang 15 juta, wajib bayar zakat. Paham ya, Bu? Ya, kalau nggak paham, cari cara buat paham. Nggak apa-apa, nge-WA saya, bertanya ke saya, gitu. Ibu ngetik, saya akan voice note. Saya biasanya nggak pernah ada yang jarang maksudnya. Ada yang WA saya pakai ngetik tuh nggak. Khawatir masalah agama itu takut nggak jelas. Ya, apalagi kadang-kadang saya lagi di jalan, mendingan pakai voice note. Ibu nggak pakai voice note nggak apa-apa. Ya, sekarang saya nggak dengar voice note ibu, khawatir kemana-mana pikiran, ya kan? Fitnah nanti, nggak apa-apa voice note saya aja. Nih. Kemudian selanjutnya, Masya Allah, Yusuf Qaradawi berpendapat bahwa perhitungan zakat profesi ada dua cara yang sama-sama dapat dipakai. Bisa secara bulanan, bisa secara tahunan. Pokoknya kalau ibu punya gaji 5 juta, beli beras, ternyata dari 5 juta itu beli beras bisa Ustadz, tapi saya masih punya hutang, bayar hutang ibu. Ya setelah saya bayar hutang, cuman 2 juta Ustadz, nggak bisa beli beras 5 kilo. Berarti saat itu ibu nggak bayar zakat. Pokoknya hitung utang-utang dulu ibu. Nggak boleh kita bayar zakat itu, kita masih punya tanggungan itu tidak dibenarkan. Hitung dulu. Lah Ustadz, saya bayar zakat walaupun saya punya hutang dengan harapan agar Allah saya bisa menarik pelunasan hutang dengan zakat saya. Itu namanya infak sodako. Ya, tarik pancingan Allah itu berupa sodako kamu, biar hutang-hutang kamu terlunasi. Boleh. Kemudian cara menghitung zakat profesi atau tahunan. Zakat profesi tahunan dianalogikan dengan zakat emas dan perak. Senilai 85 gram emas. Kalau 1 gramnya 400.000, berarti 85 itu dikali 85 gram dikali 400.000 muncul 34.000. 2,5,
2,5% nisabnya. Dikalkulasikan semua muncul berapa ibu harus bayar zakat emas. Nih, nah ini pendapat ulama yang berbeda, tapi ujung-ujungnya sama, Bu. Ada yang bilang kalau gaji bulanan itu mendingan jangan bulanan kita bayar. Khawatir kamu rancu untuk ngitungnya. Terus gimana? Ada sisa dari semua bayar hutang kamu tabungin. Tabungan ini akan jadi zakat mal nanti setelah satu tahun. Tapi kalau orang dagang kan nggak bisa. Mendingan itu per bulan ya Bu ya. Kalau gaji bulanan bisa. Tapi nggak orang dagang itu mendingan per bulan bukan 1 tahun. Tapi di sini hari ini kita jadi tahu bagaimana cara zakat bulanan, bagaimana cara zakat tahunan. Pokoknya kalau zakat penghasilan itu zakat gaji, mampu nggak kita dengan gaji kita beli 520 kg beras dengan beras yang kita makan. Kalau ternyata mampu, udah dihitung nggak hutang-hutang kamu? Belum, berarti kamu belum mampu. Ya, cara konvensional berarti yang terakhir. Cara dasar dalam menghitung zakat gaji bulan adalah dengan dihitung per bulan. Misal, gaji bulan Ramadan tahun ke-1 yang sudah mencapai nisab dibayar pada Ramadan tahun kedua. Gaji bulan Syawal tahun ke-1 dibayar zakatnya pada bulan Syawal tahun kedua dan seterusnya selama setahun. Jadi memang sekilas itu ada perbedaan zakat bulanan dengan zakat tahunan. Tapi kalau kita lihat seksama Bu, zakat bulanan juga akan dibayarkan di bulan di tahun yang kedua, artinya 1 tahun juga, ya. Jadi memang haul itu yang merupakan rumusan harus kita pegang. Kalau belum haulnya kita jangan bayar zakat. Ini sudah zakat mal. Zakat fitrah nanti kalau ada waktu dan frekuensi yang sama. Ada waktu beberapa menit untuk bertanya, silahkan. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Oh ya, satu Bu. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nabung di bank Ustadz, tapi khawatir ada bunganya, saya nyimpen, akhirnya saya nabung di rumah gitu ya Bu ya. Gitu maksudnya. Gini Bu, kita di Indonesia ini tidak sama seperti di Mekah Madinah. Saya nggak sekali menurunkan derajat kita Bu. Kita banyak belajar orang itu supaya apa kita lebih baik ya. Kita kalau lupa ninggalin iPhone di Masjid Nabawi, selama yang menemukannya bukan orang Indonesia, iPhone kita selamat dunia akhirat Bu. Ya kan? Tapi kalau yang menemukannya orang Indonesia, laib sudah. Akhirnya sudah sistem, sudah paradigma, orang Indonesia itu walaupun ketimuran, dia paling ketakutan, paling takut. Nah, jalan satu-satunya untuk menyelamatkan harta kita lewat bank. Niatin buat nyelamatin uang, jangan niatin buat beranak uang kita, Bu. Gitu ya. Kalau toh memang ternyata uang kita beranak, ibu ambil uangnya sesuai dengan kebutuhan. Kalau ada bunganya, ibu ambil kasih orang yang membutuhkan. Iya, betul. Benar. Benar. Itu orang, kan Rasul mengatakan, berinfakkanlah kamu dengan yang baik. Ini orang tahu punya yang baik, Bu. Cuman dia sayang dengan yang baik, akhirnya ngasih orang pakai sayur kemarin. Ada nggak kayak begitu? Nah ini nggak boleh kayak begini. Kita bakal ngasih sayur ini nanti besok kalau nggak ada yang makan kayak begitu. Nah, ulama itu sepakat, ibu memang nggak punya tujuannya untuk menghinakan orang lain dengan harta yang jelek. Cuman berhubung para ulama sudah sepakat, harta yang memang dari hasil-hasil
yang betul-betul kita yang melakukan, orang yang kita kasih itu nggak sama dosanya dengan kita, Bu. Ya, misalkan tiba-tiba saja anak kita datang ke rumah, mah, alhamdulillah mah dapat uang dari om. Kita tahu om itu kerjanya di pabrik miras misalkan. Kita nggak tahu di pabrik miras ya Bu ya. Berhubung kita orang mampu, maka pada saat kita nggak tahu boleh tuh makan itu. Tapi kalau saat kita sudah tahu tidak boleh untuk menikmati itu Bu. Nah, harta miras, harta yang jorok-jorok itu semuanya boleh diberikan ke fakir miskin, tapi tidak boleh untuk kemajuan agama tuh nggak boleh. Jadi yang penting dalam diri ibu itu bukan untuk sayang dengan harta yang bagus, mumpung ini ada yang jelek saya berikan. Enggak, ibu itu kadang-kadang dengan harta yang baik juga saya sedekahkan Ustadz. Tapi berhubung ini ada dana riba Ustadz, bagusnya kemana? Ulama sudah menempati kalau ibu memang memanfaatkan dana ini, berikan kepada orang-orang fakir miskin saja. Sama orang fakir miskin Bu secara otomatis tuh money kita di laundry Bu, dicuci. Jadi halal buat mereka. Mereka nggak dosa. Mereka nggak makan harta riba. Mereka makan harta halal. Kecuali kalau harta itu dimakan sama kita, maka nggak usah khawatir. Semua sudah ada dalil-dalilnya, semua sudah ada kaidah-kaidahnya. Tetap ibu takut juga. Ya, ya, ya. Ada dua ulama yang mengatakan kalau ibu dalam keadaan mampu, lebih baik jangan. Mohon maaf sekali. Ketika bertamu ke rumah dia, tahu profesinya seperti itu, lebih baik jangan mau disuguhi. Dengan catatan ibu dalam keadaan mampu. Ya. Loh kenapa? Rasulullah mengatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melaknat pertama akil riba, orang yang makan harta riba. Wa mukilahu, dan orang yang diberikan harta riba dan dia tahu ini harta riba. Yang ketiga wakatibahu, juru tulis riba. Yang terakhir wasyahidaihi, dan saksi-saksinya. Ya. Tapi kalau ibu ini dalam keadaan betul-betul lapar, dalam keadaan betul-betul membutuhkan, maka berubah tuh harta riba menjadi harta yang halal. Ini semuanya cuman kita yang bisa menentukan. Itu. Ya, seperti itu. Ya, nggak kenapa-napa, Bu. Gimana ya. Ya, nggak kenapa-napa. Kalau masuk Lebaran ini, mereka-mereka yang mendepositokan uangnya di bank pasti akan diberikan parcel, Bu. Ya, nastar, wafer segala macam, bla 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 segala macam. Di saat ibu itu memang tidak membutuhkan, kasih kepada orang yang membutuhkan. Tapi di saat ibu membutuhkan, ambil saja karena berubah menjadi orang fakir miskin. Tinggal ibu fakir miskin apa enggak? Kalau fakir miskin makan tuh nastar. Nanti mencret Ustadz, gampang. Ada dokter Yanwar. Nah, kayak gitu ya Bu ya. Wallahu alam. Terima kasih Bu. Masya Allah. Ada lagi? Oh, iya. Mana nih? Oh ya. Ini dulu apa ini dulu Bu ya? Oh ya, monggo. Ya, saya nanya ke ibu, pada saat ibu nyicil Mas Antam, ibu itu bayar pakai uang, ibu nerima apa? Nerima emas apa nerima kwitansi? Ya, itu satu, akad ini tidak dibenarkan. Ya Bu, nggak dibenarkan akad ini. Ibu belanja kebin karena transaksi emas dan perak itu harus sama-sama tunai. Mending ibu tabungin di rumah, sudah nyampe sekarang Antam kalau nggak salah 3.200.000 berapa kayak begitu ya Bu. Udah nyampe 3.200.000, ibu ke toko emas beli emas Antam. Ya, ibu sudah punya LM berlembar-lembar,
Bingung naruh di mana, lari ke bank. Bang, saya mau nyewa safe deposit box. Dulu kami di muamalah itu setiap per bulan harganya itu ada yang 250.000, ada yang 300 sekian. Itu safe deposit box. Ibu ditanya, Bu, alhamdulillah di kami ibu mendepositokan emas gratis. Nggak mau, saya mau bayar. Kenapa kalau gratis ibu nggak mau? Karena emas ibu bakal diputer, kita dapat dosa. Mendingan kita bayar. Gitu ya Bu, itu satu ya. Yang kedua, kalau memang perlu dizakati, dizakati. Karena tadi saya kan bilang, ya kan? Kalau sesuatu yang ibu beli dan itu sudah pasti akan milik ibu, itu merupakan asetnya ibu. Gitu Bu? Ya. Wallahu alam bisawab. Bu Ika? Ya. Ini Bu Ika ngangkat tentang pajak, Bu. Pandangan Islam tentang pajak itu apa? Orang yang memukut pajak itu tidak akan pernah terbuka surga bagi dia, Bu. Ya, makanya jangan bangga anaknya kerja di pegawai pajak. Mobil-mobil saya, rumah-rumah saya, yang beli saya. Kok saya harus bayar sewa tiap tahun? Masuk akal nggak, Bu? Makanya kenapa di negara Timur Tengah, saya nggak bilang negara Islam, negara Timur Tengah itu nggak diwajibkan pajak, yang diwajibkan zakat, Bu. Ya, kalau pajak pasti ada lembaganya, tapi kalau zakat bisa lembaga, bisa kita langsung naruh, gitu. Tapi berhubung kita hidup di Indonesia, kita punya toko besar, Bu. Punya toko besar, kalau kita nggak bayar pajak, toko kita khawatir ditutup. Ya, maka karena sistem kita sami'na wa ta'na kepada sistem. Yang penting kita sudah tahu. Kalau memang kita berani bayar pajak 20 juta, masa zakat nggak berani di atas itu gitu saja. Ya, dalam Islam itu dianjurkan zakat, tidak dianjurkan pajak. Karena pajak itu adalah upeti dari orang-orang yang memang yakin nggak bakal ridho, Bu. Coba saya nanya dengan hati yang ikhlas, dengan hati iman. Ibu ikhlasan mana bayar zakat dengan bayar pajak? Bayar zakat, ya kan? Kenapa bayar pajak nggak ikhlas? Kalau nggak ada tilang polisi, saya juga nggak bayar pajak, Ustadz, kayak gitu. Kita karena jadi warga negara yang baik, yuk sama-sama kita berikan pajak kita. Setelah kita berikan, selesai sudah. Mau di penyelewengan pajak itu bukan urusan kita. Yang penting kita sudah ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Gitu ya Bu Ika. Satu lagi, oh dua, Masya Allah. Yuk silakan. Kepada yang bersangkutan, Bu. Ibu berikan ke panitia kalau ibu tidak tahu siapa yang miskin. Tapi kalau ibu tahu yang miskin, tetangga sebelah kiri kanan, lebih baik bawa zakat fitrah kita. Ya, Bu, mohon maaf Bu, nun sewu Mbah, ini ada rezeki beras sekitar sekian, ini buat simbah ya. Sudah, niatnya ibu dari rumah itu bayar zakat sudah selesai. Nggak usah Mbah, nawaitu an ukhriza zakat al fitri, nggak bisa, si Mbah bingung. Sudah diberikan berasnya Bu, alangkah baiknya tambahi uang. Ya, khawatir dia mau beli lauk pauk, khawatir dia mau beli gas LPG. Tuh seperti itu. Jadi lebih baik diberikan langsung ke mustahik zakatnya. Kami seperti itu Bu. Ya, bukan berarti kami nyeleweng dengan panitia zakat, enggak. Kami langsung kayak begitu dan lebih seneng minta doa dari mereka. Dan kita lebih tahu, oh ternyata simbah ini memang lebih membutuhkan. Akhirnya ketika dapat snack dari jamaah, anak-anak semua sudah kenyang semuanya, yuk kita ke sana dengan anak-anak dikasih. Lama-lama mereka alhamdulillah nggak sholat jadi sholat, ya kan? Nggak ke masjid jadi ke masjid. Itu kita ya, pentingnya silaturahim. Gitu ya Bu. Satu lagi yuk. Zakat mas perhiasan.
Mm-mm. Yang 90, 10 gramnya tidak. Iya. Heeh, betul Bu. 1 tahun ke depan, mudah-mudahan tambah berkembang, nggak tambah bertambah, berarti 100 ya Bu ya, kayak gitu. Iya, terima kasih Bu ya. Alhamdulillah Robbil Alamin, mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata kurang berkenan. Hampir 1 tahun kita bersua, kita bersama. Kadang ada tutur kata yang kurang sopan, tutur kata yang enggak manusiawi. Kami mewakili keluarga, mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Tetap semangat, sampai bertemu nanti setelah Idul Fitri di pengajian yang sama. Aku lu qauli hadza wallahu yad'u ila daris salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, makasih. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu, gimana Bu? Gak apa-apa. Iya. Gimana? Oh iya, ya Allah Akbar. Jemput nggak? Bisa saya tuh jemput anak Bu, tanggal 7. Oh ya. Iya. Ustaz Eva juga. Iya. Tapi kan karena Ustaz nggak jemput, tolong isi di mana. Tapi Ustaz jemput. Gak apa-apa ya Bu, saya jemput anak ya. Alhamdulillah. Di Magelang Mungkit. Didoakan ya. Iya, doa Marjan. Iya, makanya saya nggak bisa tidur waktu ini kepengen tanggal 7. Iya, kangen ada kangen. Satu Bu. Didoakan ya. Sama-sama Bu. Ya nggak apa-apa. Lagian daripada saya lagi tidur di ketok-ketok. Makasih ya Bu, salam dengan teman-teman apa ya. Ya baik, sama ya. Salam, masya Allah ya Allah Akbar. Sehat Bu. Alhamdulillah alamin. Jadi gimana Bu akhirnya? Assalamualaikum. Ya, Buning. Ketinggalan Ustaz terus. Oh ya Allah, nggak apa-apa Bu. Tinggal di WA saja. Gimana materinya tadi kan gitu. Yang sekali masalah rumah tinggal. Oh. Yang di ya. Mau katanya sama Ustaz itu beda sekali, lebih baik saya nanti voice note aja. Voice note aja. Nanti voice note, nanti saya cermati. Matematikanya. Oh iya, ya nggak apa-apa Bu. Nanti voice note. Kalau ada matematikanya bisa di apa? Di foto kalau ibu sudah tulis, tapi kalau belum ditulis ya nggak apa-apa, nanti saya ini sendiri. Gitu. Ya aku ditunggu Bu. Iya, masya Allah, hati-hati. Gimana? Segera. Iya, mudah-mudahan ibu nyampe nanti, kita langsung kerjakan nanti. Ya. Ya komplain kuning. Sehat ya Bu? Sama siapa kesini? Oh ya Allah Akbar. Oh ya Allah, masya Allah. Ya. Ya kalau materi ini kita diada olahan berat ya Bu ya. Iya berat makanya masya Allah. Oh. Iya pas hari Ahad. Ya mudah-mudahan lah ada masuk nyantol sepeda 2 perak ya Bu ya. Ya Allah Akbar. Masya Allah itu benar ya. Iya benar Bu. Iya, sudah benar-benar kayak begitu ya Bu ya. Ya mudah-mudahan yang sedikit berkualitas daripada yang banyak ya Bu. Sampaikan dengan teman-teman di sana lah ya, mohon maaf lahir batin gitu ya. Oh. Ya.
Yang hati-hati ya. Ya. Ya, gimana Bu? Tadi mau nanya dengan terkait kalau pensiun gimana? Pensiun, Bapak pensiun kan 2 juta. Heeh. Heeh. Ibu kalau dapat uang pensiun itu ada kebutuhan nggak Bu? Tapi untuk kebutuhan sehari-hari Ya jangan, kalau udah kebutuhan sehari berarti belum bisa. belum bisa. Jatuhnya misalkan ibu dapat 2 juta, ya ibu makan beras yang seharga misalkan 10.000 dikali 520 gerobak itu kan 5 juta sekian, Iya. jadi belum bisa. Karena saya mengelola pensiun dari ibu saya. Saya pensiun. Iya nggak Jadi usah. saya mengelola itu Biar dengan hasil seperti itu. betul, biar berkah ibunya, Iya. infak sodako saja Bu. Iya.